Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarmu hari ini? Semoga sehat selalu ya. Pada video sebelumnya kita telah mempelajari materi tentang pengertian, bentuk, dan jenis patung. Dan untuk hari ini kita akan mempelajari tentang bahan, alat, teknik, dan praktik membuat patung. Untuk itu, tonton videonya sampai habis ya, agar kamu mendapat pengetahuan, pengalaman dalam membuat patung. Oh iya, yang belum subscribe, segera subscribe ya, dan bantu channel ini agar lebih berkembang ya. Terima kasih. Sebelum kita memasuki pembahasan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bahan dan alat membuat patung. Bahan membuat patung dibedakan menjadi 5, yaitu bahan lunak, bahan sedang, bahan keras, bahan cor atau cetak, dan bahan-bahan lain. Bahan-bahan lunak. Bahan lunak adalah material yang empuk dan mudah dibentuk. Misalnya, tanah liat, lilin, sabun, plastisin, dan bahan yang mudah dibentuk lainnya. Sedangkan, bahan sedang artinya bahan itu tidak lunak atau tidak keras. Misalnya, kayu waru, kayu segon, kayu randu, dan kayu mahoni. Selanjutnya, bahan keras dapat berupa kayu atau batu-batuan. Contohnya, kayu jati, kayu sono keling, batu kali, marmer. Kemudian, bahan cor atau cetak adalah bahan yang dapat dituang ke dalam cetakan. Misalnya, semen, gips, logam timah, perak, emas, dan juga beberapa bahan kimia seperti fiber atau resin. Dan terakhir, bahan-bahan lain yaitu bahan yang ada di sekitar kita, seperti kertas, plastik, bahan-bahan bekas, dan lain-lain. Alat-alat membuat patung. Yang pertama, butsir. Butsir adalah alat bantu untuk membuat patung terbuat dari kayu dan kawat. Ini adalah contoh alat butsir. 2. Meja putar. Meja putar adalah meja bulat yang bisa berputar. Fungsinya untuk memudahkan dalam mengontrol bentuk dari berbagai arah. Meja putar seperti yang ada di gambar berikut ini ya. Alat yang ketiga yaitu pahat. Pahat adalah alat untuk memahat, mengurangi, atau membentuk bahan batu dan kayu, atau bahan keras lainnya. Ini adalah contoh macam-macam bentuk pahat. Selanjutnya yang keempat yaitu sendok adukan. Berfungsi untuk mengambil adonan dan menempelkan pada kerangka patung. Kemudian yang kelima yaitu alat las karbit atau listrik. Digunakan untuk menyentuh bahan patung. Maksudnya digunakan untuk menyatukan bahan patung yang terbuat dari besi atau logam lainnya. Ini adalah contoh alat las karbit atau listrik. Selanjutnya mari kita bahas tentang teknik-teknik membuat patung. Yang pertama yaitu teknik pahat.
Teknik pahat adalah teknik pembuatan patung dengan mengurangi bahan dengan cara memahat atau mengukir. Bahan yang dapat dipakai untuk teknik pahat seperti kayu, batu, lilin, es, dan lain sebagainya. Ini adalah contoh membuat patung yang menggunakan teknik pahat. Yang kedua, teknik butsir. Teknik butsir yaitu membentuk benda dengan mengurangi dan menambah bahan. Misalnya, membentuk keramik dengan bahan dasar tanah liat. Ini adalah contoh membuat patung dengan menggunakan teknik butsir. Yang ketiga, teknik cor. Teknik cor yaitu membuat patung dengan cara membuat adonan berupa semen, gips, dan lain-lain. Kemudian dituangkan ke dalam cetakan sehingga menghasilkan bentuk sesuai cetakan. Alat yang digunakan adalah cetakan. Ini adalah contoh membuat patung dengan teknik cor. Yang keempat, teknik cetak. Teknik cetak yaitu membuat patung dengan cara membuat cetakan terlebih dahulu. Kemudian, bahan dimasukkan ke dalam cetakan. Misalnya, membuat karya patung kerajinan dengan bahan dasar tanah liat dan semen. Ini adalah contoh membuat patung dengan teknik cetak. Yang kelima yaitu teknik assembling atau merakit. Teknik assembling ini adalah teknik membuat patung yang dilakukan dengan menggunakan berbagai bahan yang diambil di lingkungan sekitar untuk selanjutnya dirakit menjadi satu kesatuan menjadi bentuk patung yang utuh. Ini adalah contoh dari teknik assembling. Yang keenam, teknik modeling, yaitu teknik dalam membuat karya seni patung dengan memanfaatkan bahan plastik seperti lempung atau tanah liat dan plastisin. Bentuk yang dikehendaki diperoleh dengan cara menambahkan bahan baru pada bentuk yang sedang diproses menuju tahap akhir dengan cara ditambahkan. Ini adalah contoh membuat patung dengan menggunakan teknik modeling. Dan yang ketujuh, teknik plastering. Merupakan pembuatan patung melalui teknik langsung dengan menggunakan bahan adonan semen dan pasir yang dilakukan dengan menempelkan, menambahkan sekaligus membentuk patung. Ini adalah contoh membuat patung dengan teknik plastering. Nah, sekarang perhatikan cara membuat patung menggunakan tanah liat.
Bagaimana? Mudah bukan? Nah, jika ada pertanyaan, tulis di kolom komentar dengan menyebutkan nama dan kelas ya. Baik, pembelajaran hari ini Ibu cukupkan, kurang lebihnya mohon maaf, dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.